Halo Kak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Kak Arsip ya, aku manggilnya. Siap. Gimana kabarnya nih Kak? Eh, suara gimana? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Suara sama gambar aku lancar kan videonya? Iya, lancar-lancar. Oke. Siap-siap, bisa dimulai. Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar kakak gimana di Indonesia? Baik ya? Alhamdulillah, baik juga. Cuman memang ada pembatasan aja sih untuk aktivitas-aktivitas malam. Selebihnya ya seperti Oh, biasa. Oke, masih kalau PPKM udah dicabut di Indonesia ya? Apa masih ada PPKM? kalau secara umum sih aktivitas ya seperti biasanya. Cuman memang pembatasan jam aja sama protokol kesehatan sih. Oh, oke 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 oke. Oke teman-teman, kita mulai aja ya obrolan kita pada malam hari ini. Yang di depan kita ini narasumber kita pada hari ini, beliau namanya Lutfi Nurfadli. Beliau sedang kuliah di Yarmouk University Jordan dan beliau jurusannya Fikih wa Usuluh. Nah, mungkin sedikit juga nih saya berikan kakak sedikit untuk memperkenalkan diri seputar aktivitas saat ini dan lain sebagainya. Saya persilahkan kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Nur Fadli. Eh, Asal daerah saya di Indonesia di Kuningan, Kak, di Jawa Barat. Kalau kakak di mana? Saya Makassar, Sulawesi Selatan. Oh iya, Makassar jauh berarti, Kak. Saya orang Sunda di Jawa Barat, dan alhamdulillah sekarang lagi belajar di Yordania. Sekarang sudah menginjak tahun ketiga lah, jalan tahun ketiga, dan alhamdulillah eh, mendapatkan amanah sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Yordania, seperti itu. Ya, kalau kalau kesibukan saya mah nggak sibuk-sibuk, Kak. Saya mah nyantai. Namun ya sekali-sekali gitu kalau lagi gabut kita ya apa namanya tuh kerjaan sedikit-sedikit kita jalanin seperti itu. PPI Yordania ya. Kebetulan kan sebenarnya saya kemarin dapat informasi kontaknya itu dari Bang Aswar. Kebetulan Bang Aswar Oh, yang dari Mesir ya. Kebetulan Bang Aswar kan sama dengan kami di RPI, DPP RPI. Sama-sama di bidang hubungan luar negeri. Nah, akhirnya komunikasi, dikasihlah rekomendasi beberapa kontak gitu. Salah satunya kontaknya kakak juga. Jadi makanya langsung saya chat, oke oke lah dan alhamdulillah bisa gitu. Oh ya kak. iya, Aswar guru saya gitu, beliau Masya Allah. Oh, siap, siap, siap. Iya, Kak Aswar itu banyak juga men-share kontak untuk teman-teman yang di Timur Tengah. Makanya kita juga bisa banyak akses lah di Timur Tengah itu. Linknya di mana-mana beliau itu. Jodoh bersama jodoh juga dia kayaknya. Oh iya iya, kemarin sempat pulang, terus kayaknya langsung menikah beliau. Ayo kak, kira-kira nih apa sih yang menjadi motivasinya untuk kuliah jauh-jauh nih sampai ke Jordan? Padahal kan kalau Eh, sekedar kuliah agama kan UIN ya mumpuni lah mungkin atau apa ada mungkin motivasi tersendirinya. Silakan kak. Baik, jadi memang tujuan kita sendiri, terutamanya saya kuliah ke luar negeri, yang pertama untuk menuntut ilmu lah, seperti itu. Memang pada dasarnya ya belajar ilmu, entah ilmu agama, entah ilmu non agama gitu ya, memang di manapun banyak gitu, dan di Indonesia pun sudah bagus seperti itu. Namun memang yang menjadi kelebihannya dari tentang ilmu ataupun tentang lingkungan yang kita dapati ataupun pengalaman yang kita dapati pasti berbeda dari setiap tempat yang kita tempatin seperti itu. Dan untuk
motivasi terbesar sendiri yaitu untuk membanggakan keluarga ya, untuk membanggakan keluarga, eh, agar banggalah gitu ada anaknya yang bisa keluar negeri kuliahnya seperti itu. Jadi ya motivasi terbesar yang pertama untuk mencari ilmu sendiri, yang kedua adalah untuk mengangkat derajat keluarga seperti itu. Menarik, menarik. Tapi Kak, kira-kira nih, ini kan Kakak di sana itu dapat beasiswa atau biaya mandiri atau bagaimana? Oh, jadi kebetulan memang di Jordan itu beasiswa hanya ada sedikit beasiswa. Jadi memang kebanyakan mayoritas memang semuanya pelajar Indonesia yang ada di Yordan itu semuanya mandiri gitu. Karena memang kerajaan Yordania dengan pemerintah Indonesia dulu ada perkumpulan aman, jadi kayak ada perkumpulan ulama-ulama besar gitu di sini di ibu kota Yordan di Amman. Jadi bagi negara Muslim seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand seperti itu mendapatkan keringanan biaya seperti itu. Jadi kita itu di sini mendapatkan biaya seperti biaya orang sini, seperti orang asli warga lokal sini seperti itu. Jadi bukan termasuk international student. Kalau misalnya kita masuknya international student itu 3 kali lipat dari pembayaran kita sekarang, dan itu sangat mahal sekali. Dan alhamdulillah karena kita dari Indonesia yang dimana termasuk negara Muslim, jadi kita mendapatkan keringanan biaya seperti itu. Dan untuk beasiswa sendiri itu kita karena di sini masuknya negeri itu tidak ada beasiswa ya Mas. Jadi memang kebanyakan kita di sini mandiri semuanya. Ada beberapa kampus yang dimana memang menyediakan beasiswa, namun itu memang ada tesnya, setelah itu ada harus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sehingga terus berjalan yang namanya beasiswa seperti itu. Teman-teman kita di sini ada sekitar 15 sampai 17 orang itu mendapatkan beasiswa di salah satu kampus di Yordania seperti itu. Namun kebanyakan tetap mandiri. Tapi kalau masalah keamanan Kak di sana? Oh, kalau masalah keamanan di sini itu masuk 10 besar atau berapa gitu. Jordan sangat aman gitu. Dalam segi polisinya, militer, karena di sini kerajaan juga. Jadi kalau misalnya ada yang kurang ini tinggal langsung sama kerajaan langsung digini aja gitu. Jadi memang dalam segi keamanan sendiri itu alhamdulillah aman seperti itu. Kalau misalnya kita lihat mohon maaf memang tetangga Jordan itu kebanyakan negara konflik semua seperti itu. Ada Irak, seperti ada Irak, ada Yaman, selain itu Suriah, Palestina dari rumah saya dekat sekitar 4 jaman, kalau nggak 3 jaman, ke Suriah juga 3 jaman, dan juga Arab Saudi, mungkin yang aman hanya Arab Saudi. Namun alhamdulillah memang Jordan ini dalam segi keamanan karena kerajaan juga, jadi alhamdulillah kuat gitu dan aman juga, dan kita pun selama di sini orang warga lokalnya pun alhamdulillah masih enak-enak saja sama kita. Sudah berapa lama Kak di sana? Saya di sini udah mau 3 tahun lah. 3 bulan lagi saya 3 tahun di sini. Nih, jadi kira-kira waktu kemarin mau ke sana, apa-apa aja tuh yang dipersiapin untuk bisa kuliah di sana? Jadi untuk kuliah di Jordan itu memang sangat sangat mudah lah gitu.
ininya, syarat-syaratnya. Itu hanya dengan pengiriman berkas seperti itu. Jadi eh, jadi kita dari Indonesia yang memang yang wajib harus kita siapkan paspor. Paspor memang itu identitas pribadi ya, harus disiapkan oleh kita. Setelah itu ada beberapa berkas yang memang itu harus disiapkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan ada legalisir Kemenhukamnya seperti itu. Itu ada 3 berkas, ada akte kelahiran, setelah itu ada ijazah, dan juga transkrip nilai. Nah, untuk nilai ini memang kebanyakan kita di sini ngambil jurusan agama aja, jurusan syariah seperti itu. Ada yang ambil sastra, itu sastra Arab. Nah, itu ada juga. Untuk jurusan syariah itu minimal nilainya 75 ke atas, dan untuk adab ataupun sastra Arab itu 6,5 seperti itu. Jadi setelah kita menerjemahkan semuanya ke bahasa Arab, nanti ada panitia dari HPMI Yordania. Nah, nanti dari panitia itu biasanya teman-teman bisa melihat di postingan HPMI Yordania, itu biasanya panitia membuka pendaftaran selama 1 tahun, itu ada 2 kali, di bulan Agustus untuk semester 1, dan untuk semester 2-nya ada di bulan Januari ataupun Februari seperti itu. Itu setiap tahunnya pasti dibuka. Nanti biasanya itu nanti panitia membuka, nanti teman-teman yang dari Indonesia yang berkasnya sudah siap itu tinggal dikirim ke Yordan seperti itu. Kirimnya itu hard file kah atau software? Software, jadi hanya ininya aja. Ya. Berkas-berkasnya saja, PDF-nya ya dikirim di lewat WA juga bisa itu. Oh, berarti memang yang mewadahi teman-teman di sana itu PPI ya? Iya, di sini kebetulan namanya HPMI, jadi memang beda dari seluruh dunia. Iya. Pantas sebenarnya saya cari dari tadi hashtagnya apa ya PPI di sana namanya. Saya pikir nggak ada di sana PPI. Ternyata HPMI ya. Iya. Dari seluruh dunia hanya HPMI, hanya Jordan yang beda. Yang lain kan PPI, PPMI gitu ya. Hanya HPMI saja. Jadi kalau ini kan udah hampir 3 tahun lah di sana. Otomatis bagaimana sih proses adaptasinya di sana? Entahkah bertemu dengan orang barunya, entahkah bertemu dengan makanan ya, kan lidahnya Indonesia biasanya dengan lidah orang sana mungkin beda ya. Terus bagaimana dengan adaptasi cuaca, dingin, panas, dan lain sebagainya? Mungkin saya jelasin dalam segi orang-orangnya dulu lah, kayak orang-orangnya di sini. Memang Jordan itu menjadi pusat ataupun tempat yang paling aman di sekitar negara yang konflik seperti itu. Jadi memang sebenarnya negara Jordan, kerajaan Jordan itu warganya hanya sedikit. Ya mungkin sama Sumatera pun masih banyak Sumatera, atau sama Sulawesi pun masih banyak Sulawesi seperti itu. Nah, itu biasanya itu ada orang selain Jordan itu datang ke Jordan itu yang mungkin karena di negaranya yang tidak aman seperti itu. Kebanyakan itu ada Suriah ataupun Syria itu, dan juga Palestina. Jadi dua negara ini itu biasanya orang-orangnya itu pada pindah ke Jordan seperti itu. Di sini pun ada campnya juga, jadi mungkin mereka yang kurang mampu ataupun yang memang ya keterbatasan lah seperti itu. Jadi mereka tinggalnya hanya di camp dulu. Alhamdulillah kita pernah ke sana, jadi mahasiswa punya tim juga, tim peduli namanya.
yaitu sering suplai makanan, kebutuhan mereka kita antarkan ke mereka, donasi, galang donasi gitu. Itu mereka rumahnya hanya pakai camp aja gitu, pakai tenda. Nah itu ada juga, ataupun yang lebih mampu mungkin mereka udah bisa sewa sewa apartemen ataupun sewa rumah seperti itu. Yaitu untuk orangnya juga, untuk orang Jordan asli itu alhamdulillah ya baik-baik gitu, karena mereka rata-rata berpendidikan, bahkan mereka minimal saja itu S1 seperti itu kebanyakan. Nah memang yang jadi kendala bagi kita ini sekarang yaitu bagi non Jordan lah, ataupun orang Syria ataupun orang Palestina seperti itu, yang dimana ya karena mereka berkebutuhan jadi kekurangan, jadi mereka sedikit mengganggu kita seperti itu. Dan juga dalam segi makanan, karena memang Jordan itu masuknya ke negara Arab, mungkin kalau di Indonesia itu kita tanya sama orang-orang kita ke di Jordan di mana, mereka pada kurang tahu Jordan itu di mana. Mungkin mereka ada di Eropa ataupun di mana, padahal kan samping Arab Saudi ataupun di negara Arab lah seperti itu. Yang dimana memang dominannya makanannya dengan makanan Arab seperti itu. Jadi memang sama saja di sini samanya itu sama Suriah, sama Palestina, itu sama Lebanon, tiga itu sama makanannya sama saja. Dan saya pun pas pertama datang ke sini itu makannya ya kita makanan Indo terus, karena kita bawa bumbu-bumbu dari Indo gitu kan ya, bumbu nasi goreng ataupun bumbu pecel yang mudah. Nah, itu memang kita sering menggunakan masakan Indo. Namun setelah kesini ya 3 tahun, setahun, 2 tahun, 6 bulan pun habis bumbu Indonesia ya. Kita terpaksa harus menggunakan rempah-rempah yang ada di sini. Namun ya alhamdulillah ya buktinya kita pelajar di sini masih bisa hidup, jadi masih bisa makan gitu. Jadi alhamdulillah masuk saja. Ada satu makanan khas, itu khas Jordan, itu mansaf namanya. Mansaf itu daging, ada daging ayam dan juga daging kambing, itu kayak sop gitu, dan makannya itu dicampur sama susu. Nah, dan itu nasinya juga nasi khas gitu, ada mansaf namanya, itu khas Jordan seperti itu. Dan untuk cuaca sendiri di sini ada musim dingin juga ada, musim panas juga ada. Kalau misalnya panas memang tidak sepanas di Arab Saudi gitu. Paling ya sekitar 30 ataupun 40 nyampe lah 40. Dan itu paling panas seperti itu kalau misalnya musim panas. Kalau musim dingin pun beberapa daerah di sini itu ada yang mendapatkan salju gitu. Jadi ya kita yang kuliah di sini masuk ke Eropa bisa kalau lagi musim salju. Kalau misalnya lagi musim panas ya gersang kayak di Arab, seperti di Arab gitu. Jadi memang alhamdulillah, dan kebetulan di sini lagi musim semi sekarang. Jadi dari musim dingin ke musim panas seperti itu. Menarik, menarik, menarik. Terus Kak, kalau masalah apa ya? Mungkin apa yang info menarik di sana yang apa ya? Yang Kakak bisa share sama kita di sini? Hal-hal menarik, tempat atau apa? Hal-hal yang menarik mungkin karena memang tujuan kita ke Jordan untuk mencari ilmu, mungkin dalam segi pembelajaran mungkin, ataupun dalam segi para ulama, mungkin alhamdulillah ya yang kita temuin ya alhamdulillah masih masih sejalur dengan ajaran-ajaran yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi masih masuklah gitu sama ajaran yang ada di Indonesia, itu dalam masalah keilmuan ataupun dalam masalah dosen pun alhamdulillahnya masih masuk gitu sama yang ajaran di Indonesia.
Dalam segi sejarah pun, karena Jordan itu termasuk bumi Syam, itu di sini banyak peninggalan-peninggalan ataupun jejak dari Nabi Muhammad seperti itu. Yang kita temuin di sini tuh banyak seperti makam-makam ataupun tempat-tempat yang dimana pernah disinggahi oleh sahabat Nabi seperti itu. Di sini banyak banget, ada kuburannya, ada yang bersifat makam ataupun kuburannya, ataupun hanya pernah bersinggah di situ. Itu banyak banget di sini. Dan juga ya kalau ada satu sahabat Nabi yang masih hidup sekarang, itu ada pohon sahabat, itu sekarang alhamdulillah masih hidup, itu ada di Jordan seperti itu. Namun jarak dari rumah saya ke sana sekitar 2 jam sampai 3 jaman lah menggunakan mobil ke sana. Alhamdulillah itu masih hidup, masih rindang. Itu pohon sahabat. Dan di sini ada laut mati juga, yang dimana mungkin kalau kita pernah dengar cerita itu kaum Nabi Lut yang mendapatkan azab itu ada di Jordan juga, ada di Saud, itu laut mati, titik terendah juga. Dan juga ada di sininya ada Petra, yang biasanya di sini itu memang yang dicari kalau misalnya ke Jordan itu harus ke Petra seperti itu. Itu ada Wadi Ram juga seperti Mars, itu ada juga, dan juga lautnya ada Laut Aqaba seperti itu. Dan yang paling menarik lagi di Jordan itu karena memang kita berbatasan langsung dengan Arab Saudi, jadi kita itu alhamdulillahnya mudah untuk umroh seperti itu. Jadi ada umroh yang dari kampus, misalnya dari kampus itu cuman berapa ya, sekitar 1.500.000 lah seperti itu murah. Ataupun yang dari travel yang ada di sini seperti itu kita umrohnya itu bisa jalur darat seperti itu. Jadi kita bisa menikmati dulu bagaimana para sahabat ataupun Nabi Muhammad itu hijrah seperti itu ke negeri Syam seperti itu. Mungkin itu kelebihan ataupun ya yang menarik lah dari kerajaan Yordania seperti itu. Saya penasaran tentang pohon sahabat itu. Bagaimana maksudnya itu? Apakah itu bagaimana tentang pohon sahabat? Jadi kalau misalnya kita dengar sejarah dulu, jadi Nabi Muhammad itu bersama paman atau kakeknya gitu, itu ingin hijrah ke bumi Syam, ataupun ya kan bumi Syam itu ada Palestina, ada Jordan, Syria dan Lebanon. Nah, jadi Nabi Muhammad itu berteduh di pohon tersebut. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lagi perjalanan itu sempat berteduh di pohon tersebut. Nah, jadi itu kalau misalnya kita ke sana itu sekelilingnya itu ini apa tuh namanya, padang pasir seperti itu. Hanya pohon itu yang hidup seperti itu. Dan yang lebih menariknya lagi, kalau misalnya musim dingin ataupun musim hujan, kalau pohon yang biasa mereka itu pada berdaun gitu ya. Kalau ini enggak, itu malah rontok seperti itu. Justru kalau misalnya pas lagi musim panas itu malah lebat seperti itu. Jadi itu sekarang masih ada pohonnya sampai sekarang. Menarik ya, justru karena di musim panas dia lebat ya. Jadi Kak, kira-kira nih sepanjang 3 tahun di sana, apa yang suka duka yang Kakak alami selama ini?
Kalau suka duka ya pasti banyak yang sukanya. Kalau dukanya ya itu kita pendam sendiri saja. Ya untuk dukanya mungkin ya pasti eh, pergaulan dengan orang Arabnya lah seperti itu. Seperti yang saya katakan, memang ya orang Arab memang terutama untuk orang Jordania asli memang baik seperti itu. Namun ada juga yang sekiranya memang dari negara-negara tetangga, nah, seperti itu. Ya mereka ada yang sekiranya kita lagi jalan dijailin, ataupun diteriak-teriakin, ataupun dilempar batu lah sama ya orang-orang ataupun sama yang anak-anak kecil di sana lah seperti itu. Itu eh, mungkin kejadian-kejadian hanya seperti itu saja sih, karena memang dalam segi kepolisian, dalam segi intel di sini kuat juga, jadi mungkin mereka pun gak terlalu berani gitu untuk eh, membuat kejahatan seperti itu. Dan untuk sukanya, wah, alhamdulillah banyak sekali. Makanya ini saya betah di Jordan gitu. Belum pernah pulang ini ke Indonesia, ya, saking betahnya. Ya alhamdulillah banyak yang kita temui di Jordan, seperti ya kita dapat tilas lah eh, dulu perjalanan Nabi Muhammad ataupun para sahabatnya, ataupun apa ya, tempat-tempat bersejarah di Jordan itu memang sangat banyak sekali. Sampai sekarang pun saya belum saya ziarahin semuanya, baru sebagian. Dan yang paling menarik itu kita bisa melihat Danau Tiberias di Israel itu, kita bisa lihat dari ujung Jordan seperti itu, Kak. Maaf Kak, nggak ada suaranya. Sorry, ke unmute. Nah, Kan ini udah tahun ketiga nih, berarti kurang lebih nanti masih ada setahun lagi lah untuk kuliah di sana. Kira-kira nanti kalau udah balik ke Indonesia, apa nih yang mau diterapin dari pembelajaran di sana yang dibawa ke Indonesia? wah, siap, insya Allah. Doain lagi Kak lah, semoga ini sebentar lagi kita lulus, biar husnul khotimah juga kan pulang ke Indonesia membawa ilmu dari sini. Ya harapan kita semua, memang kita belajar di sini, belajar agama juga. Ya mungkin di samping itu mungkin teman-teman yang di sini ada yang belajar ekonomi juga, ataupun ada yang belajar sastra Arab seperti itu, ataupun mereka yang belajar organisasi seperti itu. Ya harapan yang kita inginkan ya kita mungkin sebagai pelajar Indonesia yang ada di luar negeri juga kita bisa ya menuntut ilmu lah, ataupun menggali ilmu sebanyak-banyaknya di luar negeri ya, sehingga kita ke Indonesia bisa berkontribusi ataupun saling berkolaborasi untuk bisa berkhidmah lah, ataupun mengabdi kepada negara dan juga kepada agama seperti itu. Mungkin dulu pesan guru saya, kiai kita itu pernah bilang, jadi tujuan kita untuk menuntut ilmu itu buat apa katanya. Dan kalau misalnya memang tujuan kita untuk menuntut ilmu itu untuk apa ya, untuk menjadi pintar, sehingga kalau misalnya kita udah pintar kita bisa mendebati orang ataupun bisa membodoh-bodohi orang, ya itu salah tujuannya. Makanya dari perkataan kiai saya, ya tujuan kita menuntut ilmu ya kita bisa bermanfaat gitu bagi orang banyak seperti itu ya. Bismillah lah, memang kita menuntut ilmu di luar negeri ataupun di dalam negeri sama saja menuntut ilmu, dan mungkin pengalaman yang kita bawa dari luar negeri mungkin bisa lebih lah, mungkin insya Allah seperti itu mungkin ya. Menarik. Jadi kan kalau saya secara pribadi sih,
salah satu motivasinya kita juga untuk buat obrolan seputaran kuliah luar negeri ini ya untuk memberikan insight kepada siapapun yang lihat nanti, entah kayak yang lihat nanti dari live IG ini atau lihat nanti pada saat dia di post di YouTube atau di sosial media lainnya. Kita berharap mereka punya gambaran lah bahwa oh ternyata bisa nih kuliah di luar negeri. Sebenarnya ini bukan berarti saya menganggap bahwa pendidikan di Indonesia buruk. Saya nggak berpikiran seperti itu karena bagi saya sebenarnya dimanapun kita belajar itu sama aja. Misal gini, kita sekolah nih kuliah di kampus yang bagus tapi kitanya malas gitu ya sama aja, tetap aja kita biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau meskipun kita kuliah di kampus biasa tapi ketika memang kita serius ya pastinya ya insya Allah hasilnya bagus juga lah gitu. Nah cuman kan kita berpikir bahwa penduduk Indonesia itu kurang lebih 270 juta jiwa. Dan meskipun ini bukan semua usia sekolah ya, ada usia tua juga, ada lain sebagainya. Cuman kan kalau kita mau bilang nih 100 juta aja misalnya, 100 juta aja usia sekolah misalnya. Ketika itu mau dipaksakan semua untuk sekolah di Indonesia, kayaknya tuh kasihan gitu. Maksudnya mungkin kita bisa lihat realita bahwa di daerah-daerah itu bagaimana keadaan sekolah, tidak semuanya baik dan lain sebagainya. Jadi ya memang ada baiknya kita kalau ada peluang kuliah di luar negeri, belajar langsung mungkin ketika kita berbicara ilmu keagamaan, belajar dari maksudnya keilmuan kita itu bersanad mungkin, bersanad dan lain sebagainya. Bagi saya itu memang jauh lebin baik. Atau bahkan mungkin kalau teman-teman tertarik dengan basic-basic teknologi, mungkin bisa ke Eropa misalnya, negara-negara Eropa, atau mungkin ke Jepang dan lain sebagainya, Taiwan atau apa gitu. Maksudnya ya memang ada satu buku yang pernah saya baca tuh, bukunya itu judulnya Imperium 3. Dia itu bercerita tentang 3 kebangkitan peradaban. Salah satunya itu bagaimana bercerita tentang Abbasiyah pada masa Harun al-Rasyid, lalu bercerita tentang bagaimana Renaissance di Eropa, dan bercerita tentang bagaimana Jepang setelah dulu langkahnya dia di Perang Dunia Kedua, dia bisa menjadi negara yang peringkat ekonominya kedua sebelumnya, tapi sekarang udah ketiga karena Cina naik gitu. Dan apa poin dari buku itu yang saya mau bilang, dia kutipannya kurang lebih kayak gini: belajarlah dari guru-guru yang terbaik karena hidup kita ini singkat, umur kita singkat. Ketika kita mau memaksimalkan untuk belajar semua dari hal-hal, maksudnya gini, kita mau belajar, saya misalnya basicnya teknik informatika gitu. Kalau misal saya memang mau serius belajar, ya kenapa tidak saya tidak sekolah di Jepang misalnya atau UK misalnya. Maksudnya memang spesifikasinya fokus di sana gitu. Kita bisa langsung belajar dari guru-guru terbaik. Karena hidup kita ini singkat, ketika kita mau berleha-leha atau banyak membuang-buang waktu, ya kita tidak akan bisa banyak belajar hal gitu. Nah sementara di buku Imperium 3 juga itu dia bercerita tentang Polimet. Polimet itu kita bisa lihat mungkin ulama-ulama kita pada zaman dahulu kala. Siapa mungkin Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina meskipun dia terkenal dengan orang yang ahli dalam medis gitu, tapi kita nggak bisa pungkiri dia ahli geografi misalnya, dia ahli keilmuan lain. Bahkan uniknya orang-orang ulama-ulama kita ini sejak kecil mereka udah menguasai Al-Quran, mereka udah paham tafsir dan lain sebagainya. Ini yang menarik sebenarnya. Dan circle ini yang susah gitu. Nah, atau mungkin siapa Al-Khwarizmi misalnya, itu meskipun kita tahu bahwa dia ahli aljabar gitu, cuman dia banyak ilmuwan lain juga. Atau siapa lagi misalnya Ibnu Khaldun yang bapak sejarah dan lain sebagainya. Nah ini kan yang menjadi motivasinya kita, kenapa kita coba mensiarkan tentang bagaimana informasi belajar di luar negeri itu ke banyak orang, karena harapannya kita berharap orang Indonesia banyak nih yang Polimet gitu. Polimet setidaknya, kalaupun nggak bisa Polimet itu maksudnya dengan banyak keahlian gitu, ya minimal ada satu lah gitu. Ada satu gitu. Jadi itu yang ya ada satu yang dioptimalkan, dan itulah yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Intinya mungkin kalau kita balik ke Indonesia berkontribusi aja sih. Itu ada, karena yang saya paham ya tentang satu potongan ayat itu tentang kultur fil art. Kita diminta berpetualang di muka bumi. Dengan begitu kita bisa melihat mungkin peradaban-peradaban yang runtuh sebelumnya, peradaban-peradaban yang bertumbuh, atau kehidupan sosial masyarakat yang ada di daerah tersebut dimanapun itu.
Karena misal nih, ketika kita orang Indonesia, oh it's okay, kita paham tentang bagaimana lingkup Indonesia. Nah, ketika misal kita di negara baru lagi atau lingkupnya mungkin Timur Tengah, otomatis kan kita punya pemahaman baru. Oh, begini ternyata peradaban Islam di sana misalnya. Jadi setidaknya kita dalam pikiran kita itu udah ada dua apa sih, pembanding gitu antara Indonesia, antara Timur Tengah gitu, atau mungkin nanti kita kuliah di mana dan lain sebagainya. Dan ketika cara berpikir kita luas juga kan setidaknya kita lebih mudah gitu untuk mengambil suatu solusi, lebih bijak lah mungkin bahasanya. Kalau saya begitu sih, itu sebagai motivasi aja kita melakukan aktivitas seperti ini. Nah, ini Kak kurang lebih mungkin karena kita sudah hampir 40 menitan nih ngobrolnya. Alhamdulillah. Apa nih yang kira-kira menjadi closing statement atau untuk pesan-pesan kepada siapapun yang melihat ini nanti? Silakan. Baik, sebenarnya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Kak Archip. Ini sangat luar biasa sekali acaranya. Memang ya mungkin dalam segi obrolan kita ya mungkin yang bermanfaatnya sedikit kayak itu bagi teman-teman, insya Allah teman-teman sendiri yang ya, seperti itu. Namun ini sangat membantu sekali dalam segi informasi, luar biasa. Sekarang rata-rata semua orang punya Instagram, semua orang lihat story, lihat apa, nge-like semuanya itu bisa melihat ya, semoga bisa bermanfaat juga dan ini menjadi keberkahan juga untuk kakak seperti itu. Mungkin ya bagi teman-teman semua karena ya mungkin dalam segi umur juga kalau misalnya memang kita baru masuk kuliah ataupun yang baru mau kuliah itu kadang ya baru lulusan SMA ataupun SMK ataupun ya dari sekolah yang lain itu kasarnya masih belum terlalu mengerti lah apa tentang kehidupan ataupun tentang dunia luar itu seperti apa seperti itu ya seperti yang mungkin Kak Arsip sendiri yang merasakan ataupun saya ataupun teman-teman yang lain bahwasanya memang masuk kuliah ataupun masuk ke perguruan tinggi itu lagi masa-masanya juga apa ya Kak pendewasaan lah seperti itu kita lagi banyak ditimpa masalah dari kanan kiri atas bawah semuanya masalah datang dalam segi ekonomi mungkin kita kurang apalagi kita ngerantau gitu kan nah itu mungkin itu proses untuk kita semua intinya ya kita tetap bisa baik kepada semua orang entah orang mau menilai mereka wah si kita nih dia nggak jelas ataupun dia nggak benar itu terserah mereka yang penting ya yang hanya bisa menilai kan yang di atas seperti itu ya intinya ya kita sebisa mungkin bisa bermanfaat sama orang lain kita bisa baik sama orang lain masalah orang lain itu mau apa mau nilai itu ya terserah mereka ya kita niatkan ya itu kita baiklah seperti itu mungkin cukup lah insya Allah. Intinya lakukan yang terbaik ya. Urusan netizen itu nggak perlu dipikirin. Ya, menarik. Ya teman-teman, mungkin sekedar informasi bagi teman-teman yang masih menyaksikan live ini, insya Allah besok kita akan masih live IG lagi di jam yang sama, 8 WIB, tapi kalau untuk kita itu jam 9 malam ya, 9 malam, dan besok insya Allah kita bahas tentang seputaran kuliah di Rumania, dan di tanggal 29 kita akan bercerita tentang kuliah di Jepang, lalu di tanggal 30 kita masih sedang mengkonfirmasi teman yang sedang kuliah di Universitas Islam Madinah, cuman masih agak slow respon. Semoga itu bisa nanti dan di tanggal 31 nanti kita sepertinya mulai sesi yang berbeda karena ketika kemarin kita banyak bahas tentang kuliah luar negeri, kita mungkin akan banyak bahas tentang literasi budaya dan literasi kesehatan gitu. Karena apalagi kan kita mau masuki bulan Ramadan kan, jadi mungkin bagaimana kita tetap menjaga stamina dan lain sebagainya. Nah itu mungkin untuk sedikit informasi bagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tertarik gitu atau tidak keberatan, mungkin bisa nanti untuk simak informasi aktivitas selanjutnya di IG Rumah Inspirasi Makassar, Rima atau Rima Institute @_Rima.Institute. Nah bisa di follow. Kalau mau di follow back silahkan DM adminnya.
Nah, itu mungkin ya sekedar informasinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih sama kakak yang udah mau meluangkan waktu, karena ini juga pertemuan perdana ya. Ini kok tiba-tiba ada orang yang chat ngajak live dan saya, alhamdulillah lah gitu. Kita mau diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng, meluangkan waktu. Saya pikir gitu ya kak, obrolan kita pada hari ini. Ya. Siap, terima kasih banyak, Persib. Ya. Luar biasa. Ya, saya pikir gitu teman-teman. Terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu. Satu kalimat terakhir yang selalu menjadi closing statementnya kita. Kamu kapan gabung IM? Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih kakak. Terima kasih, Kak. Ya. Assalamualaikum. Ya.